Baik, setelah hadir di hadapan kita semua, saya tidak tahu ini, Mas Araf, apakah lebih dulu saja ya, biar tahu peta bukunya ya, Mas Nomang. Iya. Kemudian nanti memberi feedback, bisa dibantu ditampilkan PPT-nya. Tapi kita minta agak efektif mungkin, Mas Araf. Iya. Dan saya kira profil beliau bisa dijumpai di website juga ya, bahwa beliau ini sebetulnya dosen di Brawijaya juga, dan lebih populer di Imparsial ya. Lebih populer. Nah, saya tidak tahu juga, berangkatnya kemarin juga dari Jakarta, jadi kampusnya memang sudah di virtual. Bisa berumah kampus di banyak tempat. Saya persilakan Mas Araf mungkin di podium biar enak atau gimana, yang enak? Yang lebih nyaman. Ya, saya persilakan karena 3 narasumber pembeda ini bukan orang baru di lingkungan kita, jadi tidak perlu saya perkenalkan satu-satu. Tapi Mas Norma punya, terutama Mas Norma nanti punya perhatian yang sangat serius mengenai civil society ya, dan banyak menulis juga mengenai civil society di Indonesia. Moga Mas Araf. Terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, saya lepas saja ya. Mungkin karena biasa orasi depan istana jadi kebetulan saya Kamis lalu baru orasi di depan istana tuh, diminta ibu-ibu korban untuk ngasih perspektif soal penempatan TNI Polri aktif menjadi PJ Kepala Daerah. Kalau ibu-ibu korban yang minta, semua agenda saya tunda tuh, dan saya hadir di depan istana untuk orasi. Nah ini jadi kebiasaan Pak, jadi megang mic-nya gini Mas. Dan saya nggak sadar umur saya sekian banyak, ternyata saya masih bisa orasi juga di depan istana. Kata anak-anak mahasiswa, Pak dosennya masih bisa orasi ternyata. Hobi kayaknya dulu Mas. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya, dan juga buat teman-teman di Muhammadiyah yang menyelenggarakan acara ini. Ini sebuah kehormatan. Saya lupa bilang sama Gramedia, tadi pagi saya berangkat, saya baru bilang, Mas Araf, kalau acara gitu bilangnya dari kemarin dong, biar kita kenceng di medsosnya. Dia bilang, waduh sorry bos, lupa, saya bilang. Karena ini penerbitnya Gramedia, dan dia kalau bilang dari kemarin dia akan promosin banyak hal. Aduh saya lupa karena sibuk orasi di istana, jadinya lupa Pak Busro. Nah, tapi saya mengucapkan terima kasih buat acara hari ini, buat teman-teman di sini, khususnya kawan-kawan dari Muhammadiyah, dan terutamanya Pak Busro yang tentu menjadi salah satu narasumber bedah buku saya di Jakarta, dan waktu itu sangat ramai, full, dan perdebatan juga cukup sangat menarik gitu. Dan oleh karena itu saya ucapkan senang sekali ada di forum ini dan di ruangan ini untuk membicarakan buku saya. Kedua, karena saya yakin ini sebagian besar mahasiswa ya, S1, S2 atau juga S3 gitu. Waktu saya menulis buku ini sebenarnya saya lagi kuliah S3 di Fakultas Hukum. Nah, tiba-tiba ada beberapa peristiwa pembubaran organisasi masyarakat dan keluar Perpu Ormas yang membubarkan beberapa ormas gitu ya. Lalu banyak kritik dan perdebatan dalam ruang publik pada masa itu. Nah, pertanyaan saya itu pertama begini waktu itu, kenapa ya negara sebagai organisasi politik dan organisasi kekuasaan dengan mudahnya bisa membubarkan sebuah organisasi masyarakat tanpa melalui mekanisme ruang-ruang peradilan yang menjadi prinsip dasar dalam negara hukum. Dalam negara hukum kan kita harus menghormati apa yang disebut dengan due process of law gitu. Ormas itu juga subjek hukum sama kayak individu, sehingga tidak serta-merta orang bisa menyatakan kalian salah, kalian nggak benar
yang dilakukan oleh pemerintah. Itu harus dibuktikan dalam ruang peradilan pertama-tama. Jadi saya menganggap bahwa mengapa organisasi politik negara dan kekuasaan kok mudah sekali pemerintah membubarkan ormas gitu. Soal alasan-alasannya nanti deh. Tapi soalnya kita hidup dalam negara hukum, tentu kita tidak bisa semena-mena seperti itu. Nah, dari situ saya memandang bahwa ini kapan sih diskursus tentang membubarkan organisasi masyarakat itu terjadi di Indonesia. Sehingga dari situ saya mencoba melihat, saya mau menulis disertasi lah tentang pembubaran ormas, tapi saya mau melihat perspektifnya dalam konteks sejarah politik hukum di Indonesia tuh dari era 1945 sampai saat ini. Tulislah disertasinya selesai, lalu saya punya teman-teman kenal di Gramedia, saya kasih ke mereka dan mereka bilang, Mas, di bukunya menarik, disertasi kita terbitin jadi buku, oke. Lalu kita launching waktu itu. Jadi itu pertama-tama. Yang kedua adalah kenapa saya tertarik. Begini, organisasi masyarakat itu adalah bagian esensial dalam kehidupan berdirinya Republik ini. Republik ini berdiri salah satunya adalah karena peranan organisasi-organisasi masyarakat, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Jadi mereka berkontribusi dalam membangun Republik. Pasca Indonesia merdeka, organisasi-organisasi masyarakat juga punya kontribusi besar dalam mendorong perubahan-perubahan sosial politik, baik itu organisasi-organisasi berbasis keagamaan, atau organisasi mahasiswa, atau organisasi-organisasi berbasis dengan variasi motif yang berbeda-beda. Nah, organisasi masyarakat memiliki peran penting di dalam mendidik masyarakat, mendorong perubahan politik, mengkoreksi negara dan kekuasaan, sehingga terjadi perubahan 65, 98 karena peranan-peranan organisasi-organisasi itu. Jadi dia hal yang esensial tuh dalam kehidupan politik organisasi masyarakat. Dia variabel yang penting gitu dalam dinamika politik kemasyarakatan. Bahkan dalam batas tertentu dia menjadi sarana kontrol yang sangat efektif terhadap kekuasaan-kekuasaan yang tidak menjalankan fungsinya secara benar. Nah, dalam konstruksi alam berpikir itu, maka kita harus berpikir bahwa ormas itu sesuatu yang penting dan harus hidup dalam kehidupan demokrasi. Karena itulah Konstitusi Indonesia menjamin, mengakui apa yang disebut dengan freedom of organization tuh, mengakui apa yang disebut dengan kebebasan berserikat dan berkumpul di dalam Konstitusi Indonesia. Penegasan kebebasan berserikat dan berkumpul di dalam konstitusi sesungguhnya menegaskan bahwa dalam demokrasi membutuhkan ruang-ruang kebebasan berserikat, berorganisasi, supaya kemudian dia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mendorong proses berdemokrasi itu. Kalau kita punya logika berpikir bahwa kebebasan berserikat dan berorganisasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan politik, maka kita harus berpikir bahwa kehendak-kehendak untuk membubarkan sebuah organisasi itu merupakan kehendak-kehendak yang jauh harus dibuang gitu. Kalaupun itu terjadi, itu harus banyak syarat, alasan, requirement yang jelas. Kenapa? Harusnya kita berpikir dalam alam demokrasi membiarkan ruang kebebasan berserikat, ruang kebebasan berkumpul itu dalam ruang yang bebas gitu. Pembatasan hanya exception kecil gitu, sehingga pembubaran itu pilihan yang paling tidak harus dilakukan sebenarnya, tetapi kalau harus dilakukan itu harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ketat gitu. Kata pelapor khusus PBB tentang isu kebebasan berserikat dan berkumpul, pembubaran itu sesuatu yang sebaiknya dihindari oleh negara dan kekuasaan. Tetapi kalau itu terjadi, harus ada alasan yang sangat serius dengan requirement yang jelas. Kenapa demikian? Karena dengan dasar kebebasan berserikat dan berkumpul itulah kita bisa hidup berorganisasi, menyampaikan berkumpul, dan menyampaikan ruang-ruang aspirasi kita, baik itu dalam freedom of speech, kebebasan berpendapat, ataupun dalam ruang-ruang kebebasan beragama atau kebebasan yang lainnya. Jadi
di dalam ruang kebebasan berserikat dan berkumpul itu ada ruang-ruang lain yang penting, yakni freedom of speech dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan berpikir seharusnya negara membuat undang-undang tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeksepsi pembatasan terkait dengan pengecualian-pengecualian. Tapi sayangnya itu nggak dilakukan. Negara justru membuat undang-undang tentang ormas, kebebasan berserikat dan berkumpulnya menjadi sesuatu yang kecil. Nah, ini yang salah dalam paradigma negaranya. Nah, oleh karena itu, ya, akhirnya saya melihat dan melacak, tadi udah disebutkan, waktu saya menulis disertasi ini awal, Mas, itu belum ada diskursus tentang regresi demokrasi dan lain sebagainya. Karena kan saya nulis 2016-2017. Tapi akhirnya divalidasi oleh beberapa tadi pemikir-pemikir politik dari luar ataupun scholar. Saya menyebutkan ada proses regresi demokrasi di Indonesia. Hampir studi yang menulis regresi demokrasi di Indonesia, salah satu fokus pembahasannya adalah soal pembatasan kebebasan berserikat dan pembubaran ormas, yang menjadi salah satu indikator. Selain soal lemahnya penegakan hukum dan lain sebagainya, soal isu korupsi, tapi salah satunya adalah isu tentang kebebasan berserikat dan berkumpul di era rezim pemerintahan ini yang dianggap terancam. Nah, itu kondisinya. Lalu saya melacak ke belakang. Next slide. Pertanyaannya adalah, bagaimana sejarah politik pengaturan organisasi masyarakat sih di Indonesia? Lanjut turun. Slide berikutnya ya, Mas. Nah, tadi ditanya oleh Pak Dekan, sebenarnya turun, Mas, dalam sejarah politik di Indonesia, ya, isu kebebasan berserikat pernah menjadi perdebatan yang serius dalam sidang BPUPKI antar faksi Yamin Hatta melawan Supomo dan Soekarno, khususnya Supomo. Nggak perlulah kebebasan berserikat diatur dalam konstitusi. Oh perlu, oh jangan, kata Yamin. Perlu, itu penting jaminannya. Jadi perdebatan itu terjadi sejak awal Indonesia Republik ini akhirnya diatur. Nah, dalam konstruksi era pasca 45 gitu, lalu kemudian diskursus tentang pembubaran dari kurun 45 sampai 59 itu tidak menjadi domain yang besar. Diskursus pembubaran mulai besar ketika dekret Presiden 5 Juli terjadi, demokrasi terpimpin terbangun, muncullah berbagai pembubaran, mulai pembubaran partai politik dan juga pembubaran berbagai organisasi masyarakat. Beberapa organisasi masyarakat dari kurun 59 sampai 65 yang dibubarkan adalah organisasi-organisasi yang dianggap melawan jalan revolusi Indonesia, yang dianggap tidak sejalan untuk mendorong proses demokrasi terpimpin. Makanya ada Liga Demokrasi, ada beberapa organisasi pada masa era Orde Lama. Next slide, jauh ke bawah. Itu dibubarkan oleh pemerintah. Turun. Karena waktu singkat saya nggak ngomong teori. Terus lanjut bawah. Nah, jadi dalam era demokrasi terpimpin, beberapa organisasi dibubarkan seperti Liga Demokrasi, Badan Pendukung Soekarnoisme, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) pada era-era Orde 1959 sampai 1965. Apa sebagian besar alasan pembubaran mereka? Tadi Pak Dekan nanya, ini bagannya adalah karena mereka dianggap menolak dekret Presiden 5 Juli, melakukan perlawanan seperti kelompok-kelompok Liga Demokrasi dan lain sebagainya. Dituduh terlibat dalam penolakan agenda gerakan revolusi, mengancam agenda revolusi. Lalu kemudian mereka dianggap terlibat dalam dua hal itulah yang menjadi mayor alasan mengapa pembubaran terjadi. Jadi dalam era tersebut, era demokrasi terpimpin, alasan pembubaran ormas adalah alasan politik karena dianggap mengancam politik kekuasaan rezim demokrasi terpimpin. Tapi di era tersebut belum ada undang-undang ormas. Yang dipakai adalah kebijakan sepihak dari pemerintahan Soekarno pada era tersebut untuk membubarkan beberapa organisasi tersebut. Jadi motifnya full politik, yakni terhadap mereka yang dianggap kritis
nggak sejalan dengan alam berpikir kekuasaan. Kita simpen itu terjadi 59 sampai 65. Lalu masuk era Orde Baru. Ketika Soeharto menancapkan rezim politik otoritariannya, maka pemerintahan Soeharto pertama-tama adalah berpikir untuk mengontrol organisasi masyarakat. Dari yang ekstrim, membunuh, membubarkan pada era tahun 65, sampai kemudian yang paling smooth memanipulasi dengan membentuk Undang-Undang Ormas tahun 85. Itulah undang-undang pertama tentang organisasi masyarakat. Yang saya ingin katakan terhadap pemerintah dan DPR pada saat ini adalah Undang-Undang Organisasi Masyarakat pada tahun 85 itu dibentuk dalam sejarah politik hukum untuk mengontrol masyarakat. Gitu loh. Jadi ketika reformasi bergulir 98, maka pemerintah harusnya mencabut regulasi yang motifnya adalah ingin menghegemoni, mendominasi, dan mengontrol masyarakat dan membatasi masyarakat. Karena pembentukan Undang-Undang 5 tahun 80 itu tersebut, Undang-Undang Ormas tahun 85 itu motifnya penuh motif politik, mempertahankan rezim kekuasaan Soeharto. Waktu itu beberapa organisasi masyarakat semua menolak, mengkritisi dan lain sebagainya terhadap undang-undang tersebut karena dianggap mengancam nih, bahaya nih, karena motifnya pure politik menopang rezim otoritarian tadi itu. Nah, di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembubaran tidak dilakukan melalui pengadilan tapi oleh pemerintah. Undang-undang tahun 85. Akhirnya beberapa organisasi masyarakat kurun tahun 85 ke atas itu sebagian besar banyak yang dibubarkan. Pelajar Islam Indonesia nggak mau bubarin, ya kan? Lalu kemudian gerakan pemuda Marhenis dibubarkan, ya kan? Dilarang. Lalu kemudian gerakan-gerakan Underbo Partai Rakyat Demokratik era 90 sampai era 98 juga dibubarkan. Kenapa mereka dibubarkan? Karena tadi sebagian besar dari mereka adalah organisasi-organisasi yang kritis terhadap kekuasaan Soeharto, yang mengkritis dan melawan pemerintahan Soeharto dan menginginkan kehidupan politik yang menjadi demokratis. Direpresi mereka pakai undang-undang subversif plus undang-undang 5 tahun 85 tadi tentang ormas. Jadi harusnya regulasi yang represif seperti itu dikoreksi oleh kekuasaan karena salah cara berpikirnya tadi. Itu harapannya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa organisasi tadi dibubarkan? Tentu tidak lain dan tidak bukan karena mereka kritis terhadap kekuasaan. Saya simpen yang kedua. Di era 59 sampai 65 organisasi-organisasi yang dibubarkan adalah organisasi-organisasi yang kritis terhadap rezim Soekarno. Di era 65 sampai 98 organisasi dibubarkan organisasi yang melawan rezim pemerintahan Orde Baru karena rezim pemerintahan Orde Baru otoritarian. Jadi pure dalam dua era tersebut, motif politik kekuasaan membubarkan organisasi masyarakat adalah motif kontrol terhadap masyarakat, hegemoni terhadap masyarakat, dan ingin membatasi ruang masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan. Pertanyaannya adalah, ketika 98 bergulir, Indonesia masuk ke dalam sistem politik demokrasi, ekspektasi publik kan ingin agar organisasi masyarakat tidak lagi direpresi, tidak lagi dibatasi, kebebasan berserikat diberikan ruang. Kan gitu ekspektasinya. Konsekuensinya Undang-Undang 585 dirubah. Di tahun 2000, di era SBY tahun 2013, dari 2004 sampai 2014, akhirnya terbentuklah Undang-Undang Organisasi Masyarakat nomor 17 tahun 2013. Tidak memuaskan, tetapi cukup. Yang menarik adalah di dalam undang-undang yang baru ini, pembubaran organisasi masyarakat berbadan hukum itu dilakukan melalui peradilan yang tidak berbadan hukum oleh pemerintah meski izin Mahkamah Agung. Tetapi kita tetap mengkritik karena banyak pasal di dalam undang-undang ini yang nalar paradigmanya sama, yakni ingin merepresi masyarakat. Di dalam Undang-Undang 17 2013 disebutkan tuh di dalam naskah akademik, karena terlalu banyak organisasi masyarakat yang seringkali mengganggu jalannya pemerintahan dan kritis terhadap kekuasaan dan lain sebagainya, oleh karenanya perlu dikontrol ormas-ormas, maka perlu Undang-Undang 17 2013 untuk merevisi Undang-Undang 585. Teman-teman organisasi masyarakat sipil menolak, oh nggak bisa dong, itu Undang-Undang 85 harusnya dicabut, nggak perlu kita Undang-Undang Ormas. Lalu pemerintah DPR nanya, kalau nggak ada Undang-Undang Ormas, bagaimana mengatur tentang yayasan, bagaimana mengatur perkumpulan? Sederhana sekali, Anda buat aja undang-undang ya tentang perkumpulan, Anda buat undang-undang tentang yayasan. Tahu udah ada undang-undang tentang yayasan, perkumpulan udah draft RU tentang perkumpulan.
Koperasi ada undang-undang tentang koperasi. Kenapa perlu undang-undang organisasi masyarakat yang sangat luas tadi, yang mengatur badan hukum dan tidak berbadan hukum? Ini yang menjadi sangat ruwet. Waktu itu berdebatnya, ntar kalau ibu-ibu arisan juga masuk nggak nih aturan dalam undang-undang ormas ini? Ya masuk, orangnya di ukurannya berbadan hukum nggak berbadan hukum, ya kan? Terlalu luas spektrumnya. Jadi masuk dalam spektrum itu nggak ada ruangnya. Rata-rata nanti kalau di beberapa negara ya jelas mereka yang berbadan hukum aja yang diatur gitu, jelas gitu aturannya gitu. Nah, menariknya adalah Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang di depan tuh melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 17 2013. Teman-teman NGO ngikut aja lah, dan sebagian pasal menang, rontok tuh ada beberapa, mungkin 30-40% pasal di MK menang tuh. Beberapa pasal tetap bertahan gitu. Salah satunya adalah soal penetapan pembubaran itu nggak perlu untuk yang tidak berbadan hukum tidak perlu melalui izin tuh. Sebelumnya kan pakai izin, salah satu yang digugat. Terus soal struktur dari nasional sampai daerah. Nah, menurut saya itu prestasi tuh. Pada masa itu Muhammadiyah, organisasi LSM, beberapa akademisi menggugat Undang-Undang 17 2013. Hampir sebagian besar menang, sebagian kalah gitu. Ya karena kita mungkin karena Pak Busro bukan ketua MK waktu itu jadi kalah. Kalau ketua MK mungkin kita menang, ya kan. Nah, tapi sebagian besar menang Mas di era itu. Tapi itu kritik gitu. Nah, ujuk-ujuk gitu. Ini udah jalan. Jadi Undang-Undang 17 2013 itu udah dikritik. Muncullah Perpu nomor 2 tahun 2017. Yang menggeser paradigmanya, pembubaran bukan lagi oleh pengadilan tapi oleh pemerintah, balik ke Undang-Undang 5 tahun 85. Saya bilang, waduh ini luar biasa kemunduran. Alasan-alasan pembubaran baik di dalam Undang-Undang 17 2013 ataupun di dalam Perpu 2 2017 yang menjadi Undang-Undang 16 tahun 2017 itu sama, alasan-alasannya karet. Mereka tidak sejalan dengan Pancasila, mereka yang bertentangan dengan ini, yang tidak detil alasan-alasan pembubarannya sehingga sangat mudah untuk dibubarkan. Ini yang menurut saya berbahaya sekali. Pemerintah dan kekuasaan bisa membubarkan secara langsung tanpa melalui peradilan dengan alasan-alasan yang karet. Artinya siapapun bisa dibubarkan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Lalu ini akan bisa menjadi cambuk buat rezim siapapun nanti, mungkin sekarang atau juga nanti, untuk memukul dan mencambuk siapapun yang dianggap against terhadap kekuasaan. Dan terbukti gitu. Menurut saya, dinamika di era ini dengan membubarkan beberapa organisasi tadi tanpa melalui proses peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerja organisasi tersebut yang memang berseberangan dan kritis terhadap kekuasaan. Khususnya gitu ya, kalau bahasa teman-teman ENU itu beberapa, ya apa yang disebut dengan represif pluralisme itu dilakukan tuh. Dengan cara apa? Demi atas pluralisme represif dilakukan. Salah satunya adalah kekuasaan pemerintah boleh membubarkan organisasi tanpa melalui pengadilan. Itu yang disebut dengan represif pluralisme. Meski kritik juga menerapkan represi pluralisme, tapi pada saat bersamaan juga tidak membangun ketegasan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pluralisme. Contohnya apa? Kelompok-kelompok Ahmadiyah juga tetap masih mengalami persoalan, ataupun kelompok-kelompok Syiah juga menjadi persoalan. Jadi kelompok-kelompok minoritas juga tidak sepenuhnya dilindungi gitu. Tapi mengatasnamakan kami pluralisme, tapi kelompok-kelompok minoritas tidak dilindungi. Cuman pada sisi lain juga melakukan represi pluralisme. Jadi represi pluralisme tadi pun dalam batas tertentu motifnya sebenarnya politik, karena mereka kritis terhadap kekuasaan organisasi, sehingga dibubarkanlah beberapa organisasi tersebut gitu. Soal perdebatan tentang pembubaran HTI, FPI dan lain sebagainya, dalam konstruksi itu tentu tidak bisa dilepaskan dari ruang politik kekuasaan yang menganggap kelompok-kelompok tersebut sesungguhnya berada dalam ruang yang berseberangan dengan kekuasaan. Soal perbedaan-perbedaan tentang ideologi dan lain sebagainya, ya seharusnya itu diselesaikan melalui ruang-ruang pengadilan. Jadi kalau kekuasaan merasa ada organisasi yang bertentangan dengan hukum, ya masuk ruang pengadilan dong. Jangan otomatis bubarkan, itu nggak bisa. Karena hanya ruang mekanisme peradilan lah yang bisa menguji apakah organisasi-organisasi tersebut benar atau salah. Itu ruang yang paling independen, itu ruang yang paling fair. Meski
ya tadi saya katakan dalam pelapor PBB tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, itu pilihan yang seharusnya tidak dipilih oleh negara. Apa yang harusnya dipilih oleh negara? Kalau terkait dengan isu kebebasan berserikat dan berkumpul, pilihan yang paling pertama dan yang paling baik adalah melakukan dialog. Kenapa? Karena harusnya hal itu terjadi. Di dalam Undang-Undang 17 2013, pembubaran organisasi masyarakat itu melalui pengadilan, tapi tahapannya paling bawah tuh, paling akhir. Di situ disebutkan tahapan yang paling pertama apa? Komunikasi, dialog. Kalau ada organisasi yang dianggap berbeda pandangan atau melanggar hukum, komunikasi, dialog. Itu ditaruh pembubaran tuh paling bawah. Kenapa? Karena dia disebutkan itu pilihan yang paling akhir yang nggak enak gitu. Sehingga kalaupun terjadi harus melalui pengadilan. Nah, dari apa yang terjadi di era 98 sampai sini, saya menganggap pembubaran organisasi masyarakat sepenuhnya motifnya lebih motif politik terhadap organisasi-organisasi yang dianggap berseberangan dan berbeda pandangan dengan kekuasaan, sehingga mereka kemudian menjadi sasaran target pembubaran tersebut. Artinya, nalar politik kekuasaan dan paradigma negara tentang organisasi masyarakat belum berubah. Mereka masih menganggap organisasi masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan adalah sebagai sebuah ancaman. Padahal dalam demokrasi, peran-peran organisasi masyarakat dalam mengkritik dan mengontrol kekuasaan itu bagian elemen yang penting untuk menghidupkan demokrasi, bukan sebagai ancaman. Jadi menurut saya perspektif kekuasaan belum bergeser dari 5965, 6598, 98 sampai sekarang. Dia menganggap dan menilai organisasi masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan itu masih dinilai sebagai ancaman, sehingga pola-pola represi dengan pembubaran masih menjadi pilihan-pilihan pola yang dipilih. Dalam konstruksi itu, ini harus diluruskan, ini nggak benar. Kita harus mengembalikan bahwa dalam negara demokrasi dan negara hukum, ormas adalah bagian yang penting. Kalau ada yang ingin membubarkan, maka bubarkan melalui mekanisme pengadilan. Terakhir, Mas, slide terus, terakhir nih slide contoh ya. Terus bawah, terus. Nah, tadi sebelumnya, saya bingung, mengapa pembubaran terhadap partai politik itu harus melalui Mahkamah Konstitusi? Partai politik, organisasi politik juga. Mengapa pembubaran organisasi teroris di dalam undang-undang terorisme itu penetapannya harus pengadilan? Mengapa pembubaran yayasan itu harus melalui pengadilan? Mengapa pembubaran serikat buruh juga harus pengadilan? Pembubaran PT Pilot melalui pengadilan. Pembubaran tadi itu semuanya melalui pengadilan. Kenapa kalau ormas kok pemerintah bisa membubarkan tanpa melalui pengadilan? Itu pertanyaan yang serius buat saya. Di undang-undang yayasan, undang-undang serikat buruh, undang-undang organisasi teroris, undang-undang partai politik, di undang-undang PT, semua pembubaran melalui pengadilan. Tapi di undang-undang ormas tahun 2017, pembubaran oleh pemerintah. Di situ saya ingin katakan bahwa inilah paradigma yang belum berubah dalam kekuasaan, dalam melihat ormas, yang memandang ormas masih dianggap sebagai ancaman, sehingga kemudian pemerintah bisa membubarkan terhadap organisasi masyarakat. Yang menurut saya itu salah dan keliru. Kita harus terus berpikir bahwa ormas adalah organisasi komponen yang penting dalam kehidupan politik kenegaraan, dan dia menjadi bagian yang mendorong berdirinya republik ini, salah satunya NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lain. Kalau ada ormas yang dianggap melawan hukum, silahkan masuk dalam proses hukum. Jangan dibubarkan oleh pemerintah. Kita negara hukum, kita negara demokrasi. Semua hal yang terkait dengan kesalahan harus melalui mekanisme due process of law dan pengadilan, bukan melalui pemerintah. Karena kalau pemerintah, berarti kita hidup bukan dalam negara berdasarkan hukum, kita hidup berdasarkan negara berdasarkan kekuasaan atau mahstat, bukan Reichstat. Terima kasih. Mohon maaf lewat waktunya. Terima kasih. Saya kira tesis dan argumentasinya sangat kuat, sangat mantap. Ya. Ini berarti sambil nulis disertasi, sambil orasi, banyak dapat feedback. Mungkin apa ini namanya, participatory action research ya, action research mungkin. Ini sangat menarik untuk ditiru ya, saya kira teman-teman mahasiswa. Ini ada teman-teman S3 Politik Islam juga ini yang hadir. Mas Luhur, ada Mas Faisal juga ini, semakin dinamis nanti mudah. Lalu mengapa perlu pelembagaan
Nah, dari kacamata ilmu politik institusionalisme adalah pelembagaan itu upaya untuk melanggengkan kepentingan. Ya, dalam rangka supaya interaksi perilaku ini tetap berlangsung karena ini bermanfaat. Nah, idealnya kalau kita berbicara dari bahasa moral, kepentingan itu adalah kepentingan untuk umum, ya, stabilitas politik, kepastian masa depan, hak untuk mengekspresikan pendapat dan lain-lain itu yang perlu dilembagakan. Tetapi kadangkala realitas politik yang di Zoom kayaknya lebih itu menunjukkan bahwa institusi yang berlaku, aturan yang berlaku itu mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Ya, dia bisa penguasa, dia bisa bukan penguasa. Tetapi intinya kalau ada sebuah aturan yang berlaku, apalagi berlakunya agak panjang, nah ini pasti ditopang oleh mayoritas atau kelompok dominan yang diuntungkan oleh aturan tersebut. Ya, ini tidak bicara benar salah, tetapi realitas nalar kehidupan itu seperti itu. Orang kalau melihat aturan itu bermanfaat untuk dia akan mendukung, dia akan berpihak. Tapi ketika aturan itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, nah dia akan mencari celah supaya itu lebih bermanfaat. Nah, demikian juga di dalam politik. Ya, politik seperti definisi di atas itu akan selalu mencari posisi membuat aturan yang menguntungkan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan lebih leluasa, lebih berjangkau panjang dan lebih bisa mendapatkan apa yang diinginkan secara lebih leluasa. Nah, di dalam konteks itu, ya, masyarakat sipil atau masyarakat di luar politik, ya, kalau istilah bahasa masyarakat sipil itu ada lawan katanya masyarakat politik. Jadi masyarakat sipil adalah imbangan dari masyarakat politik. Masyarakat sipil itu adalah masyarakat atau pengelompokan yang berbasis nilai, menjaga nilai, mempertahankan nilai dan mengedepankan nilai. Sementara masyarakat politik itu adalah masyarakat atau kumpulan yang mengutamakan kekuasaan. Siapa yang berkuasa dia yang benar. Might make right. Itu bahasa masyarakat politik. Lalu ada satu lagi namanya masyarakat ekonomi. Siapa yang berkuasa? Konsumen. Jadi apapun yang laris itu benar. Ya, apapun yang bisa dijual dan laris itu benar. Apakah yang dijual itu barang yang bermanfaat atau barang yang merusak, itu bahasa ekonomi. Makanya masyarakat sipil ini kalau filsuf Jerman Jürgen Habermas yang mengatakan ini adalah Lebenswelt, ya, dunia kehidupan yang harus dijaga dari kolonisasi masyarakat politik maupun masyarakat ekonomi. Nah, persis sama dengan yang disampaikan oleh Mas A'raf, bahwa rezim dari waktu ke waktu itu cenderung pasti ingin mengkooptasi ormas, ya, karena ormas adalah penghalang upaya dari kekuasaan untuk meluaskan dan melanggengkan kekuasaannya. Tetapi kalau dilihat dari atau temuan saya selama ini, dari pembubaran yang terlihat mirip, sebenarnya itu mencerminkan sikap yang berbeda dari rezim ke rezim berikutnya. Saya menemukan di Indonesia itu ada 3 tipe rezim. Ya, ada rezim otoriter, orde lama, orde baru, yang menjadikan politik sebagai panglima. Ya, sebenarnya orde baru itu ingin membubarkan orde lama, ingin menggantikan dengan yang baru, tapi sebenarnya perilakunya mirip. Dia menjadikan politik sebagai panglima. Nah, rezim otoriter itu anti masyarakat sipil apapun. Ya, oleh karena itu semua jenis masyarakat sipil itu ditindas tanpa pandang bulu. Bulu kelompok kanan, bulu kelompok kiri, semuanya dipangkas. Ini adalah rezim otoriter karena satu-satunya ukuran adalah bagaimana memaksimalkan kekuasaan. Sementara yang kedua,
Kalau di Indonesia Orde Baru itu di Asia Tenggara secara perbandingan itu memang zamannya ya, Orde Suharto di Indonesia, Mahathir di Malaysia, Lee Kuan Yew di Singapura, lalu Marcos di Filipina, itu satu era ya. Lalu setelah itu muncul era reformasi dan puncak saya kira representasi oposisi dari yang tadi itu adalah rezim liberal. Saya melihat rezimnya SBY ya, itu adalah rezim yang liberal. Liberal itu artinya apa? Liberal itu adalah nalar politik yang berorientasi pada kebebasan individu dan regulasi internasional. Ada acara ketemu. Jadi SBY sangat mempertimbangkan faktor internasional. Apa kata PBB, apa kata investor, apa kata lembaga-lembaga dunia itu menjadi istilahnya menjadi pertimbangan. Satu dulu kerja di. Nah, bagaimana sikap rezim liberal terhadap masyarakat sipil? Katanya Pak Busros kemarin Kelompok liberal melihat masyarakat sipil ini bagian dari permainan yang harus diberi ruang secara setara. Oleh karena itu akomodatif. Semua kelompok diakomodir. Kelompok Islam masuk, kelompok kiri masuk, kelompok yang lain juga masuk. Fathia. Jadi meskipun pada zaman SBY juga dilakukan pembubaran masyarakat sipil, Orde Baru dan Orde Lama juga melakukan pembubaran masyarakat sipil, tetapi gambar besarnya berbeda. Kalau zaman Orde Baru, Orde Lama, masyarakat sipil itu ditindas sampai ada yang dibubarkan. Kalau zamannya SBY, masyarakat sipil itu diakomodir, yang tidak mendapatkan ruang dibubarkan. Lalu yang ketiga yang di situ tidak kelihatan, ada rezim populis. Ya. Jadi kalau tadi di eranya Pak SBY itu di Asia Tenggara kira-kira juga sama. Ahmad Badawi di Malaysia itu juga cenderung liberal. Lalu Aquino di Filipina itu juga cenderung liberal. Jadi era-eranya adalah era yang lebih demokratis. Liberal itu dalam bahasa ilmu politik artinya demokratis, orang yang terbuka pada kebebasan individu dan rule of the game. Dan yang terakhir ada, ini sudah kelihatan, rezim populis. Ya, di Indonesia ada Pak Jokowi, di Malaysia ada Najib Razak, sekarang ini ganti-ganti, terus kemudian Duterte di Filipina itu diktator bukan, demokrat juga tidak. Ya, jadi di Jawa Timur udah ke masjid. Nanggung. Ya, jadi rezim merkengkong ya kalau orang. Nyemak. Jadi itulah yang disebut sebagai rezim populis. Nah, rezim populis ini punya pola yang berbeda lagi. Melihat masyarakat, karena kalau otoriter itu politik menunggangi bisnis. Maka dia ingin supaya bisnis itu teratur, karena politik itu de jure power, formal, realnya itu adalah market. Jadi orang ingin dapat jabatan, apa yang diinginkan adalah kue di balik jabatan itu. Jadi ketika terjadi perebutan jabatan, kita harus sudah mulai mudah melihat bahwa yang diperebutkan itu sebenarnya bukan jabatannya itu, tetapi kue di balik itu. Oleh karena itu juga ketika teman-teman melihat sebuah program, ya, sebuah undang-undang, jangan dilihat undang-undangnya, lihat anggaran di balik itu berapa. Ya? Meskipun programnya panjang lebar, kalau anggarannya sedikit itu nggak serius. Jadi ada program, ada anggaran, ada jabatan, ada kue di balik jabatan itu. Nah, kalau otoriter itu ketika politik menunggangi bisnis, kalau liberal itu politik bercara dengan bisnis. Kalau populis sebaliknya, bisnis menunggangi politik. Jadi bisnismen itu nggak pengen kekuasaan sama sekali sebenarnya. Dia pengennya ya bisnis, tetapi lewat jalur politik. Oleh karena itu dia tidak ingin menindas semua orang, nggak. Yang penting semuanya jalan. Bagaimana caranya? Politik belah bangku, divide et impera. Jadi kalau kita melihat gambarnya, ya, FPI diubarkan, HTI diubarkan, FPI diubarkan, jangan hanya dilihat itu.
Ada juga Ansor yang diangkat jadi menteri. Jadi gambarnya berbeda. Itu tidak pernah terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Sama-sama membubarkan, tetapi konteks politiknya nanti berbeda. Jadi bukunya Mas Araf ini sangat menarik ketika kita lihat dari kacamata relasi antara rezim dan masyarakat sipil. Di era Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, masyarakat sipil atau ormas dibubarkan dalam rangka menindas oposisi. Ya, oposisi moral. Kalau ormas itu kan kekuatan politiknya politik moral. Kalau era liberal, ormas itu kalau sampai ada dibubarkan karena dia nggak dapat tempat dari akomodasi politik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, di era populis, ya, itu ormas dibubarkan, tetapi juga sembari mengangkat ormas yang lain. Sehingga ini nanti bayangan saya akan terulang di Indonesia. Kira-kira tipenya akan ada tiga tipe ini, ya, nanti neo otoriter, neoliberal atau neo populis, yang sehingga kita perlu melihat secara lebih luas. Nah, yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan dalam situasi seperti ini? Yang tentu kalau zaman dulu, ya, hubungan masyarakat sipil dan negara itu frontal. Negara menindas, kadang-kadang dengan kasar, kadang-kadang dengan hegemonik, ya, dengan halus. Kemudian masyarakat sipil bertahan. Tetapi sekarang ada analisis neo-Gramscian. Ya, neo-Gramscian itu adalah ketika masyarakat sipil itu tidak hanya pasif, masyarakat sipil tidak hanya defensif, masyarakat sipil itu juga punya strategi untuk counter attack dengan cara mendekat dan menelikung pemerintah dari dalam. Ada ormas-ormas yang dirangkul oleh pemerintah, inginnya dijinakkan, tapi sebenarnya ketika dirangkul di dalam itu justru lebih berkuasa, lebih berdaya, bukan lebih berkuasa, karena dekat dengan pemerintah dan bisa mengakses sumber daya yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, ke depan aktivis masyarakat sipil tidak boleh hanya sekedar reaktif terhadap program-program pemerintah, tapi juga perlu mendesain kebijakan-kebijakan alternatif, desain-desain institusi alternatif supaya publik itu punya antisipasi. Nanti kira-kira kalau rezimnya yang naik seperti ini, dia akan perilakunya modelnya begini. Oleh karena itu antisipasinya begini. Misalnya, ya, itu saya kira akan penting, ya, dan terutama juga untuk membangun forum masyarakat sipil itu juga penting dalam era rezim yang sekarang, ya, karena tendensinya adalah divide and rules, divide et impera, maka komunikasi antar masyarakat sipil, antar ormas itu menjadi penting supaya resistensi atau perjuangan masyarakat sipil mempertahankan nilai-nilai di masyarakat, ya, nilai moral, nilai kultural, nilai filosofis itu bisa semakin tangguh berhadapan dengan upaya kolonisasi dari masyarakat politik maupun masyarakat ekonomi. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat untuk Mas Araf. Mudah-mudahan ini nanti punya adik disertasinya, ya, sehingga kajiannya bisa lebih meluas dan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Norman. Saya kira dari keynote Pak Busro, Pak Dekan, Pak Tunjung sudah menjadi bagian dari diskusi kita, dan juga Pak Norman Budian dan Mas Araf sendiri, ya. Saya kira itu proses diskusi yang sangat menarik, dan teman-teman bisa melihat mengkontekstualisasikan akhir-akhir ini misalnya, ya. HTI dan FPI ini menjadi senjata sebetulnya untuk membubarkan elemen-elemen yang lain, sehingga sekarang yang teman-teman lihat, ya, Anies Baswedan misalnya, cara menyerang Anies, ya, HTI dan FPI gitu. Ini menarik fenomena ini. Jadi bisa terus dimainkan politik. Pembubaran ormas sebetulnya itu juga senjata yang panjang, bukan hanya senjata di saat bubar itu saja, tetapi implikasinya
panjang sekali ya. Dan mungkin dari kelompok yang disebut Mas Nurma tadi, nasionalis atau sekuler ya. Misalnya teman-teman bisa mengamati ya, partai yang paling ingin mereka bubarkan adalah PKS. Itu penelitiannya Mas Nurma juga. Jadi cara menggergajinya dari sana. Itu fenomena yang menurut saya menarik. Tapi Mas Araf sendiri memberi gelar rezim kita ini apa sebetulnya? Mungkin nanti sambil dijawab ya. Kita apakah populis represif atau represif pluralisme itu sendiri, atau mengikuti itu man of contradiction itu ya. Populis tapi bubar-bubarkan gitu ya. Atau kalau ada demonstrasi juga dibedil gitu ya. Ini kan sangat kontradiksi ya. Baik, saya mengundang teman-teman baik di Zoom yang masih bertahan. Terima kasih, kami mengapresiasi. Zoom yang hanya 100 tadi mungkin bergiliran ya, sip-sipan kayaknya. Ada yang masuk, ada yang keluar. 10 orang itu sip-sipan kayaknya, kurang lebih. Dan juga yang ada di ruangan ini, mungkin kita masih punya waktu kurang lebih nggak sampai 10 menit saya kira ya. Karena ini hari Jumat. Saya persilakan yang di dalam ruangan dulu. Ada yang mau mendiskusikan? Yang di Zoom ada tanda-tanda ingin bertanya? 1 di ruangan, 2 yang Putri belum ada. 30% kuota. Kuota internet. 2 ya. Mungkin saya persilakan ke mulai di ruangan dulu sambil nunggu yang di Zoom. Kalau ada yang raise hand atau menyampaikan pertanyaan, kita di ruangan dulu. Monggo. Silakan perkenalkan singkat dan pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Fitri dari program studi ilmu pemerintahan. Jadi pertanyaan saya dari kacamata digitalisasi ya. Menurut saya, menurut dari penulis ya, seberapa berdampak sih gerakan melalui sosial media atau gerakan digital untuk dapat kembali stabilisasi kondisi yang porak-poranda ini terkait dengan bagaimana pembubaran ormas dan lain sebagainya. Soalnya saya mengambil perspektif ini dari bukunya Noam Chomsky ya, tentang politik kuasa media, tentang bagaimana propaganda ini telah meracuni pikiran kita sehingga kita ini mempersepsikan HTI atau FPI itu sebagai hal yang buruk. Nah, jadi perlawanan melalui media sosial dari masyarakat sipil untuk dapat menstabilisasikan lagi seberapa berdampak dari gerakan media sosial tersebut. Ya mohon maaf kalau pertanyaan saya nggak menyinggung tentang hukum. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang belakang, satu lagi. Paling belakang. Yang di Zoom ada yang raise hand? Atau yang mau bertanya? Belum. Oh iya. Monggo Pak. Satu. Maternun. Makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi Jakarta. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum pertanyaan saya akan sedikit mundur mengenai di dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Ormas. Di dalam Perpu yang telah dijabarkan oleh Bapak Dr. Al-Araf sangat jelas dan sedikit memberikan saya pemahaman. Yang saya pahami, upaya negara kita untuk menindak ormas yang menganut paham radikalisme yang bersikap intoleran dalam kenyataan memang dari semua orang di kelompok di masyarakat ini dalam menggunakan ruang kebebasan itu untuk dilengkapi dalam sikap kewarganegaraan untuk saling menghormati dan perbedaan antar keragaman. Seperti itu. Ada beberapa yang cukup menarik yang saya pahami dalam pembahasan bedah buku kali ini. Ada beberapa yang value pembentukan Perpu justru dapat membahayakan dalam segi kehidupan bernegara, berdemokrasi negara hukum ini sendiri. Mungkin yang saya ketahui beberapa alasan pembubaran ormas oleh pemerintah tidak hanya karena alasan ormas
bertentangan dengan Pancasila saja, tetapi juga berkaitan dengan berbagai alasan lainnya. Semisal melakukan penodaan agama, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dan sebagainya, dan nggak boleh disiksa dan lain-lain sampai terbukti di peradilan. Jadi siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan salah atau tidak adalah peradilan. Karena apa? Prinsip teori pembagian dan pemisahan kekuasaan tadi itu. Ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif. Tugasnya legislatif membuat undang-undang, tugasnya eksekutif menjalankan pemerintahan, tugasnya yudikatif adalah tadi membentuk peradilan, menghukum, dan lain sebagainya itu. Ranah pembubaran adalah satu bentuk penghukuman, maka ranahnya ada di yudikatif, bukan ada di eksekutif, gitu. Maka Undang-Undang Ormas 2017 udah salah secara paradigmatik karena tadi menggabungkan antara eksekutif dan legislatif sekaligus yudikatif, gitu. Dia yang membuat undang-undang dalam bentuk perpu, ya dia legislatifnya, dia yang melaksanakan dalam bentuk eksekutif, tapi dia juga yang menghukum. Jadi ini Perpu Ormas itu kombinasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kesatuan. Itu yang kita sebut sebagai negara kekuasaan atau mahstat. Itu bukan negara hukum, bukan Reichsstaat. Nah ini problem dasar. Makanya kemudian dia tidak memperhatikan due process of law seperti yang Mas sampaikan. Yang dia sampaikan kalau negara kekuasaan due process of law itu nggak penting. Yang penting adalah tindakan membubarkan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi kacau dalam negara hukum dan harus dikoreksi dan harus diperbaiki, dan kita harus merevisi Undang-Undang Ormas 2017. PR ke depan adalah tadi Mas David menyatakan gimana? Mungkin saya harap dari teman-teman visi plus kombinasi Fakultas Hukum bisa membuat rekomendasi yang plus juga dari PP Muhammadiyah untuk mendesak pada DPR agar segera merevisi Undang-Undang Ormas ini. Karena sebenarnya waktu Perpu disahkan oleh DPR itu sebenarnya sebagian mayoritas DPR menolak. Yang mendukung secara mutlak itu hanya beberapa partai ya, seperti Golkar, PDIP. Tapi yang lainnya itu memberikan catatan gitu. Ya catatannya adalah kayak Demokrat. Ya kami menerima tapi Perpu ini banyak catatan sehingga kami merekomendasikan agar berikutnya harus ada perubahan gitu. Karena beberapa fraksi P3 juga sama, PAN juga sama dan lain sebagainya. Jadi menerima secara terpaksa karena realitas politik. Lalu kemudian mungkin akhirnya kemudian mereka mengiyakan ini. Tapi mereka mengaku ini lemah. Nah, menurut saya agenda ke depan adalah meluruskan tadi kata Mas, due process of law. Kalau ada ormas yang dianggap bertentangan dengan dengan hukum, bertentangan dengan negara dan lain sebagainya, proses penghukumannya, pembubarannya harus pengadilan, bukan oleh pemerintah. Itu yang penting ke depan untuk dilakukan. Tetapi itu pilihan terakhir. Ormas ini kan anak juga dari kekuasaan, sehingga kemudian maksudnya ormas ini kan hal yang penting juga dari kehidupan politik. Kalau ada sesuatu yang salah segala macam, pilihan pertama adalah dialog. Apalagi dalam isu keagamaan, menurut saya pendekatan dialogis harusnya lebih dikedepankan. Kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran dan lain sebagainya, kan kita manusia masih bisa berdialog gitu. Nah, menurut saya itu bisa dilakukan, kecuali mereka yang memang sudah terlibat dalam kejahatan pure, murni benar-benar melakukan kejahatan gitu ya. Dan itu pun lagi-lagi harus melalui pengadilan. Penetapan organisasi teroris melalui undang-undang teroris saja harus pengadilan kok. Ormas kan bukan organisasi teroris semuanya gitu. Organisasi masyarakat kan banyak nih, badan hukum dan badan hukum, jangan digeneralisasi. Jadi saya setuju due process of law-nya harus berjalan. Ke depan agendanya adalah mendorong perubahan Undang-Undang Ormas 2017 itu direvisi, dan saya berharap Muhammadiyah bisa mendorong itu seperti pada tahun 2013 gitu. Kemarin di MK kalah, saya rasa kita bisa dorong ke DPR dan pemerintah. Kenapa? Siapapun dia, suatu saat Mas David nih, undang-undang ini Pak Norman ya, bisa jadi stick cambuk untuk mukul ormas yang against terhadap kekuasaan. Menurut saya itu. Hari ini narasinya kalau sedikit ya, era 59 narasinya adalah mengawal revolusi, menjaga demokrasi terpimpin, yang melawan itu kita pukul, bubarkan. Narasi Orde Baru adalah stabilitas politik, keamanan dan lain sebagainya, yang
melawan itu dibubarkan. Siapa di era 5965 yang kena bubarkan? Ya, mereka-mereka yang sebagian adalah against terhadap pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada era Orde Baru siapa? Kelompok-kelompok yang dianggap oleh pemerintahan Soeharto against terhadap rezim pemerintahan itu. Siapa yang pertama dibubarkan? Era 65 sayap kelompok komunis dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Era 65 sampai 80 yang dibubarkan adalah kelompok-kelompok sayap nasionalis. Makanya tadi salah satunya kelompok gerakan mahasiswa nasionalis dibubarkan pada era tersebut, dilarang. Siapa lagi? Kelompok-kelompok sayap Islam. Siapa? Pelajar Islam Indonesia. Dua tuh. Kelompok sayap nasionalis dan Islam jadi korban dalam politik pertarungan Soeharto, sehingga kemudian dibubarkan. Hari ini adalah kelompok-kelompok sayap kanan lagi yang kemudian menjadi target pembubaran. Nanti rezimnya berubah. Kalau kemudian suatu saat rezimnya politiknya berubah, bukan sayap nasionalis lagi, Mas. Yang kena sebaliknya. Gitu. Kelompok nasionalis yang dibubarkan. Jadi sampai kapan kita nih bertarung dalam pertarungan bubar-membubarkan karena persoalan kritis terhadap kekuasaan? Janganlah. Harusnya mereka yang kritis terhadap kekuasaan tidak semena-mena dibubarkan. Kalau mereka dianggap bertentangan dengan hukum, bawa peradilan. Biar pengadilan yang menguji, bener nggak nih? Bener nggak dia ini melanggar hukum? Udah. Menurut saya, disertasi saya pada akhir ujung rekomendasi sesimpel itu dan semudah itu, bahwa untuk menjaga negara hukum dan negara demokrasi, hanya ruang yudikatif dan pengadilan lah yang punya otoritas untuk membubarkan, bukan eksekutif gitu. Kenapa kita menolak Perpu Ormas? Karena dia menggabungkan tiga tadi itu, eksekutif, legislatif, yudikatif ada di Perpu Ormas. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu yang disebut dengan negara kekuasaan, dan ini harus dikoreksi. Itu Mas David. Kalau medsos, nanti Mas bisa tanya teman-teman medsos, tapi ya media sosial memang memiliki peranan yang penting, signifikan, tapi dalam membangun gerakan perubahan nggak cukup melalui medsos aja sih. Tetap butuh offline untuk mendiskusikan, mendialogkan agenda-agenda strategis. Dia menjadi sarana penting, yes, tapi dia nggak cukup bisa menjadi sarana untuk membangun gerakan perubahan yang lebih konsisten dan lebih kontinu. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Arof. Saya kira lulus ya disertasinya ya, ujiannya. Publik yang menguji. Ini disertasi yang bagus, ini yang diuji secara publik juga. Baik, mungkin Mas Norma dan Budian secara bergantian, secara singkat. Monggo duluan, Mas Norma dulu boleh. Waktu kita ya 1 menit, 2 menit. Terima kasih. Menyelamati disertasi ini ya, saya kira saya dari perspektif studi ilmu politik itu mendapatkan inspirasi untuk melihat bagaimana rezim itu punya karakter yang berbeda ya. Tetapi tendensinya sama, artinya selalu ada tendensi untuk menekan masyarakat sipil ya, oleh kekuasaan, dan itu seringkali melanggar nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai demokrasi. Tetapi dari kacamata institusionalisme ilmu politik ya, ternyata cara menindas itu beda-beda, gitu ya. Cara membubarkan beda-beda, cara menindas beda-beda. Ada kelompok yang menindasnya total, kiri ditindas, kanan ditindas, otoriter. Ada yang menindasnya itu dengan lebih lunak, diakomodir sebisa mungkin, yang tidak bisa diakomodir baru dibubarkan. Dan ada juga yang menindasnya dengan cara diadu domba secara horizontal. Ormas ini diangkat, yang ini ditindas, sehingga masyarakat sipil itu lelah bermusuhan dengan sesama masyarakat sipil. Dalam konteks ini saya kira medsos menjadi masuk, karena pemerintah tidak menyerang kelompok-kelompok kritis dengan medsosnya pemerintah. Pemerintah cukup menggerakkan buzzer-buzzer yang juga dari kalangan non-politik yang kemudian saling menghantam di level masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu masyarakat sipil sendiri harus cerdas rezim macam apa yang dihadapi dan bagaimana bertahan, tetap fokus pada mempertahankan nilai-nilai itu. Saya kira kita sambil belajar untuk saya kira kolaborasi nanti akan menarik, Mas. Bagaimana feedback hukum ini nanti follow up-nya secara politik bagaimana. Begitu Pak David, terima kasih. Lanjut, Budian.
1 menit. 1 menit nggak sampai 1 menit Pak Dev, insya Allah. Karena saya menggarisbawahi yang tadi saya sampaikan, bahwa saya melihat sebenarnya bersama dengan yang disampaikan Pak Ahmad ya, bahwa upaya untuk mengkooptasi itu dalam realitasnya ada, faktanya ada, dan saya ketika membaca buku ini melihat bahwa hukum inilah yang kemudian dijadikan sebagai tools itu gitu. Nah, bahwa kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, lewat hukum itu bisa menggunakan, kemudian bisa diterjemahkan dalam berbagai metode yang berbeda. Tadi mungkin Pak Norma mengatakan ada yang kemudian secara represif, kemudian ada yang secara dengan rezim populis dan seterusnya. Tetapi itu adalah itu tadi saya menyebutnya sebagai casing yang berbeda-beda, tetapi ada substansi yang sama. Nah, apakah itu kemudian dipahami sebagai fobia dari sisi penguasa, atau sebetulnya itu juga di sisi lain bisa dipahami sebagai perluasan syahwat politiknya gitu. Jadi saya kira itu sih penutup yang bisa saya garis bawahi dari pembacaan saya terhadap bukunya Mas Araf, dari perspektif yang saya pahami gitu. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk semua narasumber kita. Prodi Pak Tunjuk, Prodi yang menemani kita. Jadi saya tidak tahu Mas Araf, yang kalau kita bicara Muhammadiyah, saya kira juga pernah mengalami ketegangan serius tentang asas tunggal. Iya. Dan saya kira itu, saya tidak tahu persis, mungkin ancaman negara juga mau membubarkan itu. Tapi karena kedekatan Pak R ya waktu itu ya dengan Soeharto mungkin lebih bisa meredam. Tapi ketegangan itu ada di daerah-daerah ya, terutama di Mas Norma ya, di Sumatera, di Jawa Timur yang agak muritan. Tapi yang refleksinya itu yang dilawan kan negara kekuasaannya, bukan nilai Pancasilanya itu. Bagi Muhammadiyah, Pancasila juga udah menjadi konsensus ya, darul ahdi wasyahada ya. Dan saya kira pesannya itu adalah melawan, sama dengan bukunya Mas Araf, melawan negara kekuasaan atau makstat ya. Yang ini saya kira tendensi ini akan terus muncul. Tadi Mas Norma bilang fitrahnya negara mungkin ya, yang ingin mengkonsentrasikan kekuasaan, bahkan kebenaran harus didefinisikan oleh pemegang kekuasaan, siapa organ-organ yang anti Pancasila yang harus bubar dan sebagainya. Saya kira buku ini akan menemani aktivisme di ruang publik ya, karena buku ini juga sudah diawali dari buku-buku tentang regresi demokrasi dan sebagainya, demokrasi for sale dalam konteks elektoral politik dan sebagainya. Saya kira ini bukan pemungkas, tapi ini adalah bukan menutup juga ya. Cerita Pak Jokowi itu endingnya di sini. Jadi apa yang disebut dengan populisme politik itu ternyata juga mengerikan juga. Bisa menembak orang, bisa melegitimasi kekerasan dan sebagainya. Saya kira ini yang catatan singkat saya. Dan terima kasih dan mohon maaf semua narasumber, waktunya kita sangat mepet. Mas Norma tentu saja sangat kuat menemani diskusi ya. Sudah berhari-hari kita sering di UMY ini ditemani Mas Norma di Pusat Studi Muhammadiyah untuk banyak mendiskusikan banyak hal tentang masyarakat sipil. Saya kira itu. Terima kasih kepada semua mahasiswa peserta yang ada di Zoom, dan Pak Dekan tadi sudah hadir. Kita cukupkan, mudah-mudahan perlu kita siarkan ya bahwa UMY sudah berdiskusi secara offline, sudah offline, sehingga kampus tidak mati seperti 2 tahun terakhir ini, seperti tidak ada kehidupan ya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya kembalikan kepada Mbak Vindi untuk segera menutup diskusi publik dan bedah buku kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.